Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk di sisi pelaporan. Nah, di sini ya di pelaporan. Pelaporan ini tidak ada penutupan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau kemarin itu ada proses penutupan ya, cuman dengan jenis yang baru tidak ada penutupan. Jadi meskipun sekarang kita masuk di 2023 tahap 1 ya, teman-teman yang mungkin masih belum salur tahap satunya itu bisa untuk menginputkan laporannya. Yang mana tadi sudah disampaikan ya, maksimal penginputan data laporan tahun 2022 adalah tanggal 25 Juni. Ya, kalau lewat dari itu, ya nanti harus legowo, ya lembaganya untuk 1 tahunnya tidak salur. Ya, nah yang mana nanti untuk proses penginputan pelaporannya, catatan tadi ya, harus sudah membuat perencanaan 1 tahun. Jadi ini sisa dana yang harus dikerjakan sudah 0. Kemudian di sini nanti silakan pilih ya, mau realisasi di tahap berapa? Apakah di 2020 tahap 1 atau 2022 tahap 2. Ini di bagian menu beranda ya, ini beranda. Di pertama kali lembaga login. Nanti ketika mau memperbaiki laporan di tahap 1 ya pilih tahap 1-nya. Kalau mau memperbaiki tahap 2, pilih di tahap 2-nya. Ya. Nah, di sini nanti ini tombol lapor ini tombolnya pemalu ya. Ini ada catatannya tadi sudah sampaikan. Poin 1, sisa dana untuk dinyatakan harus sudah 0. Ya. Kemudian di sini nilai salur harus sudah ada. Ya, maksudnya sudah ada penyaluran. Ketika sudah ada penyaluran, kemudian sudah membuat perencanaan dalam 1 tahun, 100% perencanaan 1 tahun, maka nanti tombol lapornya akan muncul. Nah ini ya, nanti silakan klik tombol lapornya, ya. Kemudian silakan diinputkan, ya. Mau berapa yang direalisasikan dari perencanaan yang sudah dibuat. Nah, untuk realisasinya bisa bebas ya, bisa separuh dari perencanaan, separuh direalisasikan tahap 1, separuh direalisasikan tahap 2 boleh. Atau mungkin perencanaan pertama direalisasikan tahap 1, nanti item yang kedua rencana tahap 2 boleh, bebas. Ya, di sini bebas. Intinya adalah untuk proses realisasi tidak diperkenankan melebihi dari nilai perencanaan. Karena nanti kalau misalkan ada realisasi melebihi dari nilai perencanaan, maka akan kita tandain merah bahwa data itu data invalid, silahkan diperbaiki datanya. Gitu ya. Nah ini catatan sedikit untuk pengajuan laporan ya. Pengajuan laporan ini hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun ya. 1 kali dalam 1 tahun anggaran, yang mana ini hanya dilakukan di tahap kedua atau di akhir pelaporan. Ya, pengajuan ini hanya dilakukan di tahap kedua atau akhir laporan. Ya, yang mana ini adalah menjadi syarat salur tahap 1 tahun 2023 karena nanti akan berhubungan dengan dana silpa. Gitu ya. Nah, di sini dan kita informasikan ya, nilai salurnya berapa, nilai penggunanya berapa, sisa dananya berapa. Nah, itu yang di sini kita informasikan. Kalau misalkan sudah sesuai, silakan disimpan. Nah, ketika dia disimpan, sudah ada pengajuan. Ini untuk yang persiapan tahap 1 ya. Kalau tahap 2 nggak ada menu namanya submit laporan, nggak ada. Karena submit laporan itu hanya dibuka di tahap 2 tahun berjalan. Ya. Dan ketika nanti sudah di submit atau sudah diajukan laporannya, maka secara otomatis nanti laporan lembaga itu dalam 1 tahun itu akan ditutup atau dikunci. Ya, menu laporannya tidak akan bisa diklik. Jadi akan ditutup, baik laporan maupun perencanaannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi ketika sudah diajukan. Nah, ketika nanti ada kesalahan, misalkan ya ada kesalahan, nanti silakan koordinasi dengan teman-teman dinas untuk dibantu proses ya pembatalan terhadap pengajuan laporannya. Nah ini ya, jadi nanti kalau misalkan sudah disetujui, nanti silakan konfirmasi ke teman-teman dinas untuk dibantu untuk dibatalkan pengajuannya agar nanti lembaga bisa melakukan perbaikan lagi. Ya, kalau misalkan nanti misalkan nih ternyata sudah disetujui oleh teman-teman dinas ya dan sudah maju ke Kementerian Keuangan, itu sudah nggak bisa diapa-apain. Nah ini kita